Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini kita bersama-sama datang menghadap Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya akan berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara datang secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersungkur di kakinya, merendahkan diri. Layakkan kami Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita naikkan sembah kita dalam pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja untukku Bapa. Katakan saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu Tuhan, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ini kami Tuhan mau menyembahmu. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku akan hatiku pandang, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku mau menyembahmu Bapa. Saat ku menyembahmu, ya Yesus, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku mau pandang, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu.
tebusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Aku mau rasakan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ya Yesus, kami rasakan kehadiranmu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Bapa, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu, kami mau merasakan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni Yesus atas segala pelanggaran dosa yang telah kami perbuat. Karena Engkau mampu Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami, untuk kami layak ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Engkau sendiri yang beracara Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Bahkan kami datang Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang penuh dengan sukacita. Kami pulang dengan roh yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan pujian penyembahan kita, pujian syukur kita. Karena Tuhan telah banyak perbuat dalam kehidupan kita yang begitu ajaib. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berbuat di dalam hidup. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi Bapa yang mengerti segala yang aku perlukan, segala yang ku. Amin. Karena kasih-Mu sempurna Bapa, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita angkat, kita ucapkan ku bersyukur. Haleluya Yesus, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia. Amin Yesus. Di dalam hidupku ku bersyukur. You
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini jemaat akan disambut oleh Bapak Pendeta Joshua Nugroho. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi kita semuanya, memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan kami ingin menyambut yang pertama kali hadir dalam ibadah ini adalah saudara Victor. Silakan berdiri, saudara Victor. Ya, ini ya mahasiswa STBI yang bersama-sama akan bergabung dengan kita melayani bersama-sama. Ya, silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersama Victor kita ajak bersama melayani Tuhan, ibadah kepada Tuhan supaya dia dibentuk karakter segalanya di melalui gereja ini, yang menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan pada akhirnya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah pagi ini kita sungguh-sungguh arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan, menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan mengajar kita, memberi kekuatan kepada kita, memberikan masa depan kepada kita yang terbaik untuk kehidupan kita bersama-sama. Kita siapkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Sudah siap untuk bersukacita? Amin. Sudah siap untuk menerima kuasa dari Tuhan Yesus? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian sukacita. Karena kita sudah diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sehidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja
berkuasa. Karena dengan Tuhan Yesus kita akan berjalan melawan musuh kita. Denganmu Tuhan, aku tak akan pernah kurang. Mari kita bersuka cita, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Mari kita bersorak. Amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 1 sampai 11. Saudara Elsa akan membantu kita untuk membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel,
Pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperang melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku saat Kau bersabda Tuhan. Kau selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau
percaya Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah melindungi, menaungi, memberkati, memelihara hidup kami dengan baik yang sempurna, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami datang ke hadirat-Mu bersujud syukur, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau-lah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dan pada saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus mengurapi, memberikan kami pencerahan, supaya kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Tanpa kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu tidak layak dan tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran firman. Oleh sebab itu mari kami mohon kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman Allah ini sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Bagaimana seorang yang terpuruk, orang yang terhina, ya, karena keadaan hidupnya, ya, banyak pergumulan yang dialaminya, tapi dia punya cita-cita, punya visi yang besar untuk kedepannya. Dia bersama-sama menghadap Tuhan, ya, mohon pertolongan kepada Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya. Kita akan belajar saudara-saudaraku, kita sudah membaca tadi di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di sini mengisahkan seorang yang bernama Yefta. Ya. Yefta adalah salah satu pahlawan yang terbesar yang ditulis di dalam Alkitab, ya, di dalam sejarah Israel. Dia disejajarkan oleh Gideon, Barak, Simson, dan semuanya para nabi. Itu tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32. Ya. Namun Yefta untuk menjadi pahlawan yang besar tidaklah mudah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ia berlatar belakang yang tidak baik, dari keluarga yang hina. Ya. Dikatakan di sini ayat yang pertama bahwa ibunya hanya seorang pelacur. Ya, saudara perhatikan ayat pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah persasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayahnya ialah Gilead. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dia berkumpul dengan saudara-saudara yang lainnya, lain ibu tapi. Ya. Saat itu
keluarganya, ya saudara-saudaranya itu mengusir dia karena dia dianggap anak yang kotor, yang hina, ya, yang akan mengotori keluarga. Ya. Dia diusir oleh saudara-saudara tirinya tanpa diberi bekal, walaupun dia saudaranya warisan pun sedikit pun tidak ada diberikan kepada dia. Ya. Di dalam keadaan yang sulit itu, ia meminta tolong kepada tua-tua daripada kota itu. Ia datang kepada mereka semuanya. Mungkin kalau sekarang mungkin atau ada camat, ada lurah, sampai wali kota dan semuanya ya. Dia datangi ke situ minta pertolongan kepada dia. Ya. Tapi apa yang diterimanya dia ditolak oleh mereka semuanya. Di dalam ayat 2 dikatakan juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini maka mengusir Yeftah. Ya. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Warisan dan segalanya itu tadi. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Ya. Apa yang dialami oleh Yeftah adalah sangat mengenaskan sekali, saudara. Ya. Kalau kita renungkan bersama-sama bagaimana seorang anak yang disia-sia, dihina dengan segala oleh saudara-saudaranya, oleh ketua-ketua tua-tua dari kota itu sendiri menolaknya. Ya. Apa yang dikatakan dia di tengah-tengah penderitaannya itu, ya, ia berusaha tegar, ya. Walaupun dia mengalami kehancuran baik dengan pikiran maupun keadaannya, tapi ia berusaha tegar. Ia mempunyai semangat. Dengan keterpurukan ini justru ini membuat dia bersemangat. Ya, dia ingin mengubah hidupnya walaupun dirinya tidak seperti yang diperkirakan orang. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang terluka, ia naik ke bukit Top, namanya Top itu. Top itu artinya baik. Ya. Di sana memang banyak gerombolan-gerombolan perampok. Ya. Walaupun demikian, dia tidak mengikuti bersama-sama dengan dia. Dia tidak mau bergabung untuk merampok bersama dengan mereka, tetapi dia berusaha sesuai dengan keinginan yang pertama itu, yang utama, ya, bahwa dia ingin menjadi orang yang berhasil, yang tidak mereka perkirakan bersemuanya. Makanya dia melarikan dirinya itu kepada tentara-tentara Israel yang masih berusaha berlatih berperang, ya, untuk dia ingin mengubah hidupnya untuk masa depannya, ya. Jadi dia tidak bersama-sama dengan perampok-perampok itu, walaupun di lingkungannya itu ya orang-orang preman semuanya itu, tetapi dia mencari tentara-tentara Israel yang baru berlatih. Untuk dia ikut berlatih, untuk berperang melawan musuh. Ya, waktu itu musuhnya Bani Amon dan Moab. Ya, itu yang dilakukan oleh Yeftah. Ya. Dia berusaha untuk mengubah hidupnya, masa depannya. Ini yang paling penting dalam pikiran kita. Ya. Kita harus mempunyai pikiran yang demikian, walaupun kita saat ini terpuruk, saat ini kesulitan dan segalanya, tetapi apa kalau kita mempunyai ya, cita-cita masa depan ingin baik, itu yang pertama yang harus kita mempunyai. Ya. Tanpa kita mempunyai cita baik-baik, kita hanya mengikuti ya, lingkungan yang ada, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh berputus asa dengan hal yang demikian, tatkala kita terpuruk, tatkala kita menghadapi pergumulan yang sulit seperti apapun, asal kita mau mempunyai cita-cita yang baik untuk masa depan yang baik,
kita itu yang menggerakkan semangat kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Karena kita mempunyai cita-cita atau visi, impian itu tidak mungkin, saudara. Karena visi, cita-cita itu, impian itu yang akan menggerakkan semangat kita untuk meraihnya. Ya. Coba saudara, kalau saudara sekolah, saudara hanya pokok aku hanya sekolah apanya saja, ya saudara tidak akan pandai. Tetapi kalau saudara mempunyai aku harusnya mempunyai nilai yang baik, pasti saudara berusaha dengan belajar, dengan tekun dan segalanya untuk mencapai cita itu. Banyak sekali orang-orang yang berhasil demikian kalau saya mendengar kesaksian. Ya. Ya. Kalau orang tuanya tidak mampu untuk membiayai dan segalanya, tapi dia berhasil. Itu banyak, ada akabri, ada semuanya, anaknya pemulung, berhasil dan segalanya. Yang pertama harus mempunyai impian, cita-cita, masa depan, itu yang pertama. Ya. Ya, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masa sulit itu, Yefta mempunyai 3 langkah. Ya. 3 langkah, 3 prinsip ini untuk dapat mengubah hidupnya. Ya. Ya. Yang pertama adalah dia mau melupakan hidupnya yang lama, hidupnya yang menyakitkan itu, dan memulai dengan hidup yang baru. Maka dikatakan dia tadi lari daripada mereka semuanya ke Gunung Top. Ya, supaya tidak mengingat-ingat masa lalu. Nah, sungguh menarik saudara-saudaraku yang dilakukan apa yang dilakukan oleh Yefta. Ia tidak mau larut dengan masa yang lalu. Masa yang menyakitkan. Ia menggunakan waktunya untuk sungguh-sungguh bangkit dari masa lalu yang terpuruk itu untuk mempersiapkan dirinya masa depannya dengan melatih diri bersama-sama dengan tentara Israel yang waktu itu latihan untuk berperang. Dia masuk di situ tapi dia tidak bersama-sama dengan perampok yang ada di situ. Di sini dan dikatakan di dalam ayat 3, maka larilah Yefta dan dari saudara-saudaranya itu, dan dia diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang dan pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ini di sana banyak gerombolan, banyak pepreman tadi yang saya katakan, tetapi dia tidak mengikutinya. Justru dia masuk di dalam tentara-tentara Israel yang berlatih untuk berperang itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu hanya mengenang masa lalu, itu akan menghambat langkah kita untuk ke depan kita. Iya saudara, akan kita menjadi lemah, akan kita menjadi terkulai, hanya mengenang memori-memori yang menyedihkan. Ya. Justru hal-hal yang demikian kadang sampai membuat orang kalau saking sedihnya, saking patah hatinya, ya, dia bisa bunuh diri. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi Yefta tidak mau mengenang masa lalu itu. Karena dia tahu hal itu malah akan merusak dirinya. Ya. Membuat dirinya semakin terpuruk. Membuat dirinya semakin ngenes. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 seperti ini. Aku melupakan apa yang di belakangku, kata Paulus, dan mengarahkan diri kepada masa depanku, dan berlari-lari ke depan untuk mencapai menerima hadiah itu. Ini yang tema kita tahun ini. Tema yang membuat semangat kita, bukan melumpuhkan kita. Ini yang diberikan oleh, katakan oleh Paulus.
Maka saudara-saudaraku yang sekarang, yang dikasihi Tuhan, tatkala saudara sekarang akan mengalami kesusahan, kesedihan, ya, keterpurukan karena masalah-masalah yang saudara alami, ya, marilah kita mau bangkit sekarang, berlari ke depan, seperti apa yang dilakukan oleh Yefta. Ya. Allah telah menyediakan sesuatu yang baru bagi kita. Hanya kita tidak mengerti, tidak mengetahui. Tapi semua itu disediakan oleh Allah bagi kita. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tapi itu disediakan oleh Allah untuk kita. Maka kita jangan terperuk untuk hal-hal yang lama, yang menyedihkan itu. Kita harus maju, bergerak semua itu. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus apa yang dikatakan Paulus ini. 1 Korintus pasal yang kedua. Ya. Ini yang disediakan Allah bagi kita, supaya kita tidak terpuruk. Kita mau semangat untuk meraih masa depan yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita sebagai umatnya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi Allah itu memberikan kehidupan kita itu yang baik. Ya. Yang baik untuk masa depan kita, yang baik. Supaya kita menjadi saksi Allah. Saksi Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memberikan masa depan kita, bukan masa depan yang kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu yang disediakan bagi Allah. Maka kita harus memahami hal ini, supaya kita dapat meraih masa depan kita dengan baik. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yefta meninggalkan masa lalunya. Ia memulai masuk di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya. Di dalam ayat 11b dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Ya. Kalau di dalam Korintus 5 ayat 17, masa lalu itu sudah berlalu. Kita mulai hidup dengan masa depan, dengan hidup yang baru bersama Kristus. Ya. Itu harus hidup kita harus hal yang demikian ini. Kita tinggalkan masa lalu yang suram, masa lalu yang menyedihkan, masuk di dalam hidup baru bersama Yesus. Ya. Mulai arahkan pandangan kita kepada masa depan, di mana Yesus sudah menyediakan apa yang terbaik untuk kita yang tidak pernah kita pikirkan. Ya. Itu kita harus demikian. Ini yang dilakukan oleh Yefta yang pertama. Yang kedua, untuk merubah hidup, Yefta fokus kepada tujuan. Ya. Apa tujuan Yefta? Tujuan Yefta adalah bangkit melawan penderitaan. Dimulai dengan dia tidak sakit hati dengan saudara-saudaranya maupun tua-tua kota itu. Itu dihilangkan. Itu yang menghambat. Orang yang dendam, orang yang berakar pahit, orang yang sakit hati itu akan menghambat dirinya sendiri untuk meraih masa depan. Itu dihilangkan oleh Yefta. Tidak mau sakit hati, tidak mau dendam, semuanya itu. Ya.
Dan saudara, justru peristiwa-peristiwa yang demikian itu membuat dia menjadi orang yang bersemangat. Ya. Bahwa Tuhan menyediakan yang baik, sebab itu dia malah peduli dengan orang-orang lain. Ya. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia sadar bahwa kalau aku memikirkan orang lain pun aku akan dipikirkan oleh Tuhan. Iya, saudara. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya, kita justru akan semakin mengasihi diri kita sendiri, semakin manja, semakin terpuruk kita. Justru kita akan memperhatikan orang lain. Di mana kita memperhatikan orang lain, Tuhan memperhatikan kita. Itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pedulinya bagaimana? Yang dilakukan oleh Yifta. Sewaktu orang-orang Amon menyerang Israel, ya, tua-tua kota itu yang menolak Yifta tadi mendatangi Yifta dan mohon bantuan Yifta. Karena dia tahu Yifta sudah berlatih perang dengan orang-orang Israel itu. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan demikian. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan Israel, pergilah para tua-tua yang menolak Yifta tadi, para tua-tua Gilead menjemput Yifta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yifta, mari jadilah panglima kami, biarlah kami berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yifta kepada mereka, tua-tua Gilead itu, bukanlah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah tua itu kepada Gilead, tua-tua Gilead itu kepada Yifta, memang kami datang kembali dan sekarang kepadamu ikutilah kami dan berperanglah Bani Amon melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yifta, perhatikan, kepada para tua Gilead itu, jadi kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan akan menyerahkan mereka padaku, maka aku akan menjadi kepala atas mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi, coba bagaimana kalau ini terjadi kepada kita, pada saudara-saudara. Orang sudah menghina, sudah menolak, ya, mencaci maki, mengusir, lalu dia datang untuk minta pertolongan. Kan tidak mungkin orang itu akan membalas. Ya, sakit hatinya kebanyakan masih ada dan tidak mau. Ya. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia ingat, aku akan meraih masa depan, mengubah hidupku. Maka dia hilangkan itu semuanya, dendam, sirik, iri hati, semuanya, kesakitan itu. Ya, dia tidak mendendam. Walaupun dia caranya wong Jawa melehke, tapi dia tidak mendendam. Dia siap. Aku mau menolong engkau. Aku mau membantu engkau. Itu yang dikatakan oleh Yifta. Ya. Yifta mengampuni mereka semuanya. Ya. Dia memikirkan orang banyak. Ya. Negerinya itu. Dia memikirkan orang banyaknya. Tidak ada yang memikirkan saudaranya. Tidak ada yang memikirkan tua-tua kota itu. Dia memikirkan orang banyak. Bagaimana kalau negeriku dihancurkan. Itu pikiran Yifta itu demikian, saudara. Makanya dia tidak dendam.
Hal yang demikian itu yang membuat Tuhan senang. Tuhan turut bekerja. Ya. Makanya ditulis di dalam Roma 8:8. Allah turut bekerja bagi dia yang mengasihi. Ya. Untuk kebaikan mereka. Ya. Jadi orang yang mau rendah hati, orang yang mau memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, Allah yang memikirkan. Allah yang bekerja bagi dia. Ini satu prinsip bagi kita, seperti Alkitab demikian, saudara. Ya. Karena Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 2, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, hendaklah memperhatikan orang lain. Ya, coba saudara lihat ini. Filipi pasal 2 ayat yang 4, apa yang dikatakan oleh Paulus? Ini yang harus kita pelajari, kita renungkan, kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya, kita harus mau mendalami Alkitab ini. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus demikian. Kita mau mengasihi Tuhan, juga kita mau mengasihi sesama. Itu maksudnya hal yang demikian ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yefta. Yang ketiga, yang terakhir, Yefta hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Ayat 11 mengatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Ya. Ini orang yang rendah hati. Mengandalkan Tuhan itu yang paling utama bagi hidup kita. Ya. Di sini kelihatan bahwa Yefta itu tidak sombong. Ya. Seolah-olah dia diangkat menjadi panglima terus arogan. Tidak, saudara. Dia tidak arogan, tidak sombong, walaupun dia diangkat menjadi panglima perang tentara Israel. Ia menyerahkan segala rancangannya untuk berperang kepada Amon kepada Tuhan. Ya. Diserahkannya kepada Tuhan. Tatkala Yefta menyerahkan segala perkara itu kepada Tuhan, Allah berperang melawan musuh-musuhnya, membela Yefta, merebut kota musuh-musuhnya itu. Saudara perhatikan ayat yang ke-21. Ya, kita buka ayat yang ke-21. Tadi Hakim-Hakim 11 ayat 21. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki kota negeri kemuncahan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu dari sungai Amon sampai ke sungai Yabok. Dan dari padang gurun sampai ke Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Tatkala Yefta menyerahkan segala perkara, ya, tidak dengan kesombongan tapi dengan rendah hati menyerahkan kepada Tuhan, Allah bekerja, Allah berperang.
melalui Yefta dan mengalahkan musuh-musuhnya semuanya. Sehingga Yefta diangkat menjadi penguasa dan hakim di Israel. Coba perhatikan, kita buka pasal 12 ayat yang ke-7. Ya. Yefta ayat ya, hakim 12 ayat 7. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Sudah sampai di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ketika ya, ini kesaksian saja. Ketika saya menghadapi persidangan karena gereja ini ditolak oleh warga, ya, sehingga Pak Lurah ngasih surat ya, kepada Kota Madya, kepada gubernur, supaya di sini tidak boleh ada gereja. Ya. Lalu saya ada panggilan ke Kota Madya yang pertama, di sidang. Di situ ada DPR, ada Kodim, ada Poltabes, ada kantor agama, semuanya. Dan orang yang melaporkan. Ya. Saya pikir saya mau bicara apa, saya tidak mengerti masalah ini, saya tahunya melayani. Ya. Politik tidak ngerti, hubungan dengan pegede-pegede, pembesar-pembesar tidak tahu apa yang saya katakan. Ya. Tapi luar biasa seperti Yefta, Tuhanlah yang membela. Ya, membela saya. Sudah dikatakan, kita buka di dalam Lukas 21. Ya. Ini ayat ini yang menguatkan saya. Lukas 21. Saya bacakan dari ayat 12 ya. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ayat 14 perhatikan. Sebab itu tetapkanlah hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku, kata Yesus, aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditendang atau dibantah lawan-lawanmu. Pembelaan Tuhan, walaupun saya tidak tahu apa-apa, apa yang harus katakan, tetapi hikmat Tuhan menyertai saya, sehingga jawab saya hanya 1-2, tetapi diterima dengan baik. Itu kuasa Tuhan demikian, seperti apa yang dilakukan oleh Yefta. Ya. Sehingga akhirnya di sini ditinjau oleh orang DPRD ya, aja 7 orang. Ini gereja masih kecil, masih belum ada apa-apanya. Saya tidak bisa nyugati apa-apa, ya saya terima di luar saja di sana. Hanya saya berikan dulu spread, saya masih ingat. Satu-satu, sudah itu toh. DPR meninjau sana-sana putar-putar. Akhirnya saya beberapa minggu lagi
Saya dipanggil oleh wali kota Menjarate. Saya pikir untuk sidang lagi. Tidak tahunya saya diberi surat keputusan wali kota untuk mengizinkan tempat ibadah ini ya, untuk berdiri di sini. Lalu salah satu daripada karyawan di sana, pegawai di sana, itu mungkin orang Kristen yang baik dengan saya. Pak, gimana Pak? Saya bilang, ini pupung ada rekomendasi dari wali kota, sekalian diurus izin mendirikan bangunan IMB-nya. Saya urus, tidak ada 1 bulan yang keluar tanpa duit. Itu saudara, pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Barang yang sesulit apapun yang kita tidak tahu, asalkan kita menyerahkan kepada Tuhan, kesulitan saudara apapun, keterpurukan apapun saudara, seperti Yefta ini, Tuhan akan menolong kalau saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan saudara mau setia kepada Tuhan, mengharapkan, mengandalkan Tuhan. Ini bukan ngomong kosong, ini terjadi sebenarnya yang sampai gereja ini terjadi, saudara. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan patah semangat, kita jangan minder. Kita adalah anak-anak Allah. Allah memelihara kita dengan caranya sendiri, bukan yang kita perkirakan. Ya. Allah memberi kesempatan kita untuk mengubah hidup kita yang saat ini terpuruk, untuk meraih masa depan yang kita impikan. Yefta anak pelacur yang menjadi gelandangan, ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh pemimpin-pemimpin kota. Tetapi Yefta mempunyai impian untuk mengubah hidupnya. Ya tapi ya, 3 langkah dia melupakan hidup yang lama, memulai hidup yang baru, yang artinya kita harus bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tinggalkan hidup kita yang lama, cara yang lama, ya. Kepercayaan agama yang lama kita tinggalkan. Kita mau hidup baru di dalam Kristus, mengikuti kehendaknya, mengikuti firman-Nya, taat kepadanya. Itu namanya hidup baru. Fokus kita kepada tujuan kita. Apa yang saudara inginkan untuk hidup saudara, masa depan saudara. Ya. Itu fokus kita perjuangkan. Kita bersandar berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Ya. Tadi saya katakan di dalam Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang kita tidak pikirkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tapi Tuhan menyediakan semuanya itu bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu yang penting dalam hidup kita ini. Kita tidak memikirkan yang lainnya, fokus kepada Tuhan. Hidup saudara akan berhasil semuanya. Pasti berhasil seperti Yefta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang memberikan motivasi semangat bagi kami, bahwa Allah kami Allah yang hidup, Allah yang mempunyai rancangan masa depan penuh damai sejahtera keberhasilan, bukan rancangan kecelakaan. Allah yang mau melihat, Allah yang mau menolong, Allah yang mau mengajar, menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu,
atas kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Supaya Roh Kudus sendiri menguatkan, menerangkan, meteraikan firman ini dalam hati kami dan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan ini semuanya. Sehingga kami boleh meraih masa depan kami yang indah, sehingga kami menjadi orang yang berhasil, yang menjadi saksi Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang punya rancangan masa depan yang indah penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya dia sungguh-sungguh mau mendengar, menerima firman ini, merenungkan dan melakukannya, sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang menyenangkan juga. Ya, rancangan Tuhan yang baik. Ya, indah rencana-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan dengan sukacita karena kebaikan Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasa
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Kini ku mengerti sekarang, tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Sekali lagi, kini ku mengerti. Kini ku mengerti sekarang, tolong padaku. Amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Silakan untuk kembali. Waktu kami kembalikan kepada BL untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengalihkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persembulan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita persiapkan persembahan persembulan kita. Namun sebelum itu mari kita naikkan pujian kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian syukur kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan.
segala hormat bagimu Tuhan. Silahkan dari PBI untuk mengedarkan kantong persembahan. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan seperluan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini Bapa, untuk menjadi pelebaran kerajaan tempat ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan berkat kepada kehidupannya sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mohon waktunya sebentar, kita akan memperhatikan, menyimak untuk berita sepekan Warta Gereja. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan berita sepekan. Yang pertama, hari ini kelas keanggotaan dimulai. Semua yang sudah mendaftar, setelah ibadah ini dipersilahkan langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikuti kelas. Yang kedua, ini adalah minggu pertama. Hari ini, WBI, PBI, dan Sekolah Minggu serentak mengadakan kunjungan. Bagi jemaat yang terpanggil untuk bergabung, mari berkumpul di gereja dan berangkat bersama pukul 11 siang. Yang ketiga, hari Kamis dan Jumat tetap ada kunjungan yang dikoordinir oleh Ketua Kunjungan, Bapak Immanuel Edwin Dirianto. Mari yang terpanggil untuk melayani dapat bergabung di gereja pukul 4 sore. Yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 pukul 11 siang. Mohon semua pengurus dapat mempersiapkan diri. Yang kelima, mengingatkan jemaat untuk hadir dalam Praise and Worship Night Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 6 sore. Praise and Worship Night adalah malam pujian dan ucapan syukur kita. Ajak seluruh anggota keluarga dan mari bersukacita bersama menggembalakan pujian bagi Tuhan kita. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak dalam buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa
Yang pertama, doa pagi online hari Selasa pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana untuk kaum wanita setiap hari Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Kemudian, doa dan pujian setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Dan kemudian, doa pagi di gereja setiap hari Sabtu pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari dan untuk waktunya jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Ibu Francisca Sumarni. Yang kedua, Ibu Parti. Yang ketiga, Bapak Timotius Anom Sutjatmiko. Yang keempat, anak Roy Rapa Rayendra. Yang kelima, Bapak Yonatan Astabrata. Yang keenam, anak Nilu Evelyn Kristabel. Yang ketujuh, Saudari Kristina Dwianti. Yang kedelapan, Ibu Oktaviani. Dan yang terakhir, anak Sean Kendra Adiwilaga Boveri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman lagi, Bapak? Ada persembahan. Kita akan ada persembahan untuk persiapan Natal. Monggo PBI untuk mengedarkan kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara, tambahan pengumumannya setelah ini, pojok kesehatan dibuka, jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memeriksakan kesehatan dan konsultasi, silahkan nanti ke samping ya, itu pengumuman yang belum disampaikan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri dengan mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi yang luar biasa. Kami diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, beribadah, memuliakan Engkau melalui setiap penyembahan, pujian, pengagungan yang kami persembahkan kepadamu Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur berkat firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kami. Bagaimana kami melangkah ya Tuhan Yesus, dengan pasti di dalam Engkau yang mengubah kehidupan kami. Kami belajar dari seorang Yefta dan kami pada pagi hari ini boleh terus diubahkan dalam kehidupan kami. Kami fokus kepadamu, meninggalkan hal yang lama ya Tuhan Yesus,
dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala, Tuhan terus mengurapi, memberkati, mencurahkan segala hikmat, akal, budi, pengertian, sehingga setiap apa yang disampaikan jadi berkat, kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan kami dibangun menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dewasa secara rohani. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga besarnya, baik ya Tuhan Yesus, anak, menantu, dan cucu. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, jemaat-Mu, umat milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkenan menjamah, mengurapi, dan memberkati. Supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Diberkati seluruh jemaat-Mu dalam seluruh hidup mereka, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, bahkan ketika mereka melayani Tuhan, mereka dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Gembala Sidang, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diurapi dan diberkati, sehingga kami Tuhan sehati sepikir untuk bersama-sama memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan setiap pelayanan kami berdampak menjadi berkat, membawa pertumbuhan bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati anak-anak muda supaya mereka bertumbuh, karena mereka adalah tulang punggung gereja. Hamba berdoa yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, bahkan yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berkati. Sehingga anak-anak muda boleh menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Yang saatnya berumah tangga diberkati dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Pergumulan gereja-Mu, goal kehadiran 350 jiwa dalam ibadah minggu, juga persembahan 58 juta per bulan. Tuhan tolonglah gereja-Mu, supaya gereja-Mu diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan. Dan Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kasih anugerah-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Buti Wibowo, Bapak Haryanto, Ibu Irin. Hamba serahkan juga untuk Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit. Kami mohon kasih anugerah-Mu melalui kuasa bilur-Mu, sehingga kami dijamah, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah iman, hamba berdoa meminta anugerah melalui kuasa Roh Kudus, supaya dijamah, dilepaskan dari segala keterikatan, dilepaskan dari segala kekerasan hati, dilembutkan hati mereka, sehingga mereka boleh kembali setia kepadamu. Yang berulang tahun, Tuhan kami minta pertolongan, Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Kalau sebentar lagi kami bersama-sama akan mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan sekolah minggu, kelas keanggotaan, juga sebagian akan pulang. Kami mohon berkat-Mu dicurahkan atas kami semuanya, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Kuasa Roh Kudus yang memenuhi seluruh kehidupan kami, baik hati, pikiran, batin, jiwa, roh kami, semuanya di dalam kendali-Mu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, tulus, dan taat di hadapan Allah, sekarang terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa,
damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you.